sekalipun kami mulai mengawali kehidupan kami di tahun yang baru, kami sadar bahwa kami telah berdosa. Jika di sepanjang malam kunci tahun sampai hari saat ini Tuhan dapati pada kami ada dosa, hamba mohon ampunilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Dengarkan pengakuan dosa dari umat-Mu, dan di dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan akan mengampuni kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami mengaku dosa-dosa kami. Amin. Nyanyian rohani 85 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan. Bimbing aku di jalanku, rintanganku kamu di tanganmu, karena aku sendiri berjalan dan berdiri jika Engkau jauh di tengah angin ribut dan ombak laut, ringan aku takut bahaya mau kulihat bergemilang cahayamu, berilah jangan hilang percayaku. Kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh, kepadanya diberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman-Nya berkata di dalam 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan 9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Amin. Nyanyian rohani 181 ayatnya yang pertama. Sebelum kita berdoa dan membaca Alkitab, kita akan mendengarkan solo dari penatua Yosef Watopa.
Sementara itu jemaat mempersiapkan bagian pembacaan di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 17.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami, supaya kami dapat memahami firman ini. Bagian pembacaan yang pertama yang mendasarkan perjalanan kami di tahun 2023, Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 17. Berbicaralah kepada kami melalui pembacaan dan perenungan firman, dan biarlah Tuhan yang kamu pakai hamba-Mu untuk memberitakan kabar sukacita ini. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17 dengan tema khotbah berkat dan pembaharuan perjanjian Allah. Demikianlah firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntunnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Sampai disitulah jauh bagian pembacaan Alkitab. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus selama-lamanya, dan berbahagialah setiap orang yang akan mendengarkan firman ini dan memeliharanya dalam kehidupan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom.
Selamat Tahun Baru, hari ini 1 Januari tahun 2023. Tema yang diberikan kepada kita untuk merenungkan adalah berkat dan pembaharuan perjanjian, atau saya sederhanakan, yaitu pelangi kasih Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, secara keseluruhan bacaan kita saat ini itu diawali dengan peristiwa air bah, dan setelah peristiwa air bah itu Tuhan Allah membuat perjanjian dengan Nuh dan keturunannya. Bumi dimusnahkan oleh karena dosa-dosa manusia, dan akibat dosa itu maka Tuhan menghukum bumi itu, termasuk menenggelamkan dosa manusia dengan cara menyelamatkan Nuh dan keluarganya hanya 8 orang, dan Tuhan menenggelamkan manusia dan dosa itu dihapus di dalam air bah. Air bah itu memisahkan yang baik dan yang jahat, persis seperti pembaptisan. Dibaptis dengan air untuk membersihkan segala noda dosa manusia, tapi juga mau memisahkan yang tidak baik dan mendirikan mereka yang dimeteraikan kepada Allah. Hal yang kedua, setelah penghukuman itu maka Tuhan berjanji tidak lagi menghukum bumi dengan air bah, dan atas ketetapan hati Tuhan itulah maka Tuhan memberikan tandanya, yaitu busur di langit, atau yang kita kenal dengan pelangi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah air bah dalam laporan Kejadian pasal 8, sesudah 150 hari atau 3 bulan lamanya dan berturut-turut air bah mulai surut. Di pasal 8 ayat 7 sampai dengan 12 kita dapati bahwa Musa telah melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk memastikan air itu sudah berkurang atau tidak. Di dalam laporan Kejadian pasal 8, burung gagak itu tidak kembali, tapi burung merpati itu akhirnya kembali karena diberitakan dia belum menemukan sebuah pohon untuk ia bertengker, sehingga itu dia kembali lagi dan ditangkap oleh Nuh dan dibawa masuk. Kemudian burung itu dilepaskan kembali, yaitu merpati. Dan ketika burung itu kembali kepada Nuh, Nuh mendapati bahwa pada paruh burung merpati itu ada pucuk daun zaitun. Sampai hari ini di Israel seperti cenderamata atau apa begitu, mereka memberikan burung merpati dengan pucuk zaitun itu sebagai tanda perdamaian. Mengapa merpati itu dilepaskan? Itu juga yang membuat dari sisi kemiliteran intelijen Mossad begitu hebat, berawal dari merpati yang pergi dan dia kembali menjadi sebuah logo bagaimana simbol kedamaian di Israel itu selalu ada pada merpati dan pucuk zaitun. Tapi mungkin itu dulu. Sekarang Israel sekarang ini juga terlibat banyak konflik, tetapi ia berusaha untuk melakukan
sesuatu di dalam kemiliteran untuk perdamaian itu. Nah, dengan begitu maka pada ayat 11 dan 12 Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Maka Tuhan meletakkan pelangi atau busur perdamaian untuk mengingat janji Tuhan dengan bumi. Tuhan tidak membuat perjanjian dengan manusia, karena Nuh dan keluarga adalah orang-orang kudus yang diselamatkan di dalam bahtera itu, sehingga Tuhan membuat perjanjian dengan bumi, karena bumi adalah tempat di mana manusia dan segala tumbuhan dan binatang yang ada di dalam bahtera itu, dan merekalah ketika keluar bersama Nuh dan seisi keluarga dan semua hewan unggas itu, Tuhan mendamaikan atau membuat perjanjian bahwa Ia tidak akan memusnahkan hasil ciptaannya, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Janji itu terbukti Tuhan tidak menghukum bumi karena dosa, tetapi Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Justru dialah yang disiksa dan dihina. Allah membuat perdamaian dengan bumi, tapi di zaman perjanjian baru Allah mengutus anaknya supaya manusialah yang berdamai dengan Allah bagi mereka yang percaya. Sehingga dengan demikian perjanjian damai baik di zaman perjanjian lama dalam Kejadian, tapi juga di zaman perjanjian baru, Kristus menggenapkan pembaharuan perjanjian itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah berada di awal tahun 2023, hari Minggu, dan tentu kita adalah sedikit dari semua orang jemaat yang memiliki jadwal ibadah jam 6 pagi yang datang berkumpul beribadah kepada Tuhan, termasuk juga majelis. Sedikit dari banyaknya majelis dalam jemaat-jemaat GKI yang beribadah pada jam 6 pagi. Hari ini 1 Januari 2023, maka melalui pengantar pemahaman tentang Kejadian 9 secara umum itu, apakah yang dapat kita memaknainya sebagai pesan firman Tuhan untuk mengawali perjalanan hidup kita di tahun 2023 ini? Pelangi itu tidak pernah ada kecuali setelah hujan badai dan tampak matahari mulai sedikit bersinar, maka pelangi itu akan muncul. Sama seperti sehabis air bah, maka pelangi itu nampak dan menandakan bahwa air di bumi mulai surut, dan Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi dengan air bah. Ketika itulah baik manusia dan hewan serta unggas, Nuh dan seisi keluarganya bersama-sama dengan semua hewan yang selamat, mereka keluar. Mereka keluar dari bahtera itu untuk melihat bagaimana kasih Tuhan itu. Hari ini sama seperti Nuh dan seisi bahtera itu, pada ayat 21 dan 22 pada pasal 8
dikatakan begini. Pasal 8 ayat 21 dan 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan henti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itulah janji berkat Tuhan bagi bumi dan seluruh penduduknya. Karena itu menjadi pesan firman Tuhan. Tanggal 1 ini orang banyak yang tidak keluar rumah menjemput berita sukacita itu. Karena malam seharian seperti ada di dalam bahtera, lalu pikir-pikir ini air surut kah belum. Malam kunci tahun ini kan cuma lewat pergeseran 0 detik saja sudah selesai, tapi orang tahan mata sampai pagi dan pikir masih malam kunci tahun. Ketika itulah semua orang keluar untuk menjemput berkat itu, karena ketika Nuh keluar bersama seisi rumah dan semua yang Tuhan berikan kepadanya, ternak, unggas, dari situ Tuhan bilang, engkau akan dikenyangkan, engkau akan makan dari semua itu. Karena itu saya mau katakan, Bapak Ibu saudara-saudara yang keluar dari rumah datang bersekutu, kitalah orang-orang yang mengalami perjanjian pembaharuan itu. Dengan demikian maka menjadi pegangan dan penuntun kehidupan kita, agar orang lain juga akan melihat bagaimana ketika berita damai sukacita seperti yang disampaikan oleh merpati dan pucuk zaitun, Nuh menjemputnya dan yang membuka pintu bahtera itu dan mereka semua keluar. Kita merasakan damai dan kasih Allah dalam hidup melalui segala berkat yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita di tahun 2023 ini. Tapi kalau tidak datang, mungkin saja tidak mengalami itu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, biasanya pada malam kunci tahun dan sejak pukul 00 semua orang bersukacita atas pemeliharaan Tuhan dengan berbagai acara keluarga, makan minum, bahkan tak terkecuali orang ribut karena somabo, dan itu menjadi menu utama di tahun baru. Ini majelis APO Klofkam datang bilang karena ini anak-anak kita ribut antar geng, tawuran tahun baru ini Klofkam dengan Aspol. Tetapi ketika sinar fajar yang bakah itu menghampiri setiap orang, banyak orang lupa keluar rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Hal itulah yang dilakukan pertama-tama oleh Nuh dan keluarganya. Pasal 8 ayat 21-22. Tuhan mencium bau persembahan Harun dan keluarganya. Bapak Ibu datang untuk apa? Bukankah bersyukur? Memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan soal uang, hati. Tuhan akan mencium. Apa niat kita datang di 1 Januari beribadah di hari Minggu? Maka Tuhan berjanji untuk memberkati bumi dan segala berkatnya yang diperuntukkan bagi Harun dan keturunannya, dan juga bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya dan keluarga. Maka saat ini kita semua boleh bersyukur karena Tuhan mencium bau persembahan kita. Persembahan itu bukan dari besar uang yang kita berikan, tetapi berapa besar hati kita berikan untuk Tuhan, agar berkat Tuhan menjadi milik kita di tahun 2023.
Karena Tuhan telah menyediakan itu bagi kita, tinggal bagaimana kita meresponsnya. Apapun yang kita kerjakan, sebagai ASN, sebagai pengusaha, sebagai usaha, atau apapun, sekecil apapun, hati kita berikan bagi Tuhan, maka Tuhan akan melihat sama seperti Nuh dan keluarganya. Yang ketiga, tahun 2023 akan kita alami dengan segala berkat dan juga kesusahannya sendiri. Tetapi ingatlah bahwa penggenapan janji Allah melalui Kristus Yesus adalah bukti kasih Allah dalam hidup kita. Percayalah bahwa kita semua yang keluar dari rumah pagi-pagi sebelum jam 6 dan kita duduk di sini, kita telah masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan, untuk kita akan keluar dari sini sebentar dengan segala berkat yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Janji berkat itu tidak akan pernah ditahan oleh Tuhan ketika Tuhan melihat setiap hati kita, mencium bau harum apa yang kita berikan pada Tuhan. Bila di dalam mata pencaharian kita, tapi juga dalam usaha kita, di dalam jabatan dan kedudukan di tempat kerja dan di mana saja, Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Percayalah, Tuhan akan berikan itu kepada kita. Oleh karena seperti itulah ketika Nuh keluar dari bahtera itu, dia tidak akan kembali ke bahtera, tapi dia akan memulai dengan sesuatu yang baru ketika bumi itu tidak lagi dipenuhi dengan kekacauan. Maka berkat Tuhan di hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 telah berlaku sepanjang tahun ini bagi kita, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan di dalam perjanjiannya. Tuhan memberkati dan melindungi kita di tahun yang baru. Yakobus 1 ayat 17 ayat sampai 18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendak Tuhan sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan dan yang diberkati di tahun 2023 ini. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya jemput kita jemaat untuk berdiri dan kita bersama-sama akan mengaku iman percaya menurut pengakuan iman rasuli dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala zaman dan di segala tempat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Cuma Tuhan disilahkan. Kita akan memberikan persembahan syukur di awal tahun 2023, dan sambil memberi kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Bila topan keras melanda hidupmu, topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya.
berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbalik, milikku di surga tiada terparit. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanku di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau saya kagum oleh kasih-Nya. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 5 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 2 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar monitor. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk penjagaan dan penyertaan-Mu di tahun yang telah lewat. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ketika Tuhan mengingatkan kami bahwa di hari Minggu yang kudus kami harus keluar dari rumah kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami ketika kami telah melewati seluruh perjalanan hidup dan kerja di tahun yang sudah lewat, kami menjemput hari yang baru, hari yang kudus, maka Tuhan akan melihat hati-hati kami. Sama seperti Tuhan telah melakukan itu pada Nuh dengan mencium bau harum persembahan mereka. Tuhan juga akan mencium apa yang ada pada diri kami masing-masing sebagai ungkapan syukur. Hati kami akan berikan untuk Tuhan di sepanjang tahun 2023. Kami akan menapaki dan telah menapakinya di tahun yang baru ini. Ada banyak yang hendak kami minta daripada Tuhan, tapi biarlah hamba berdoa Tuhan mendengarkan setiap permohonan dari umat-Mu yang duduk di dalam ibadah ini. Tuhan, itulah ungkapan hati dari tiap-tiap orang yang ada di dalam persekutuan ini. Tapi juga Tuhan hendak mendengarkan bagaimana setiap kami memohon daripada Tuhan berkat atas anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi di dalam rumah kami, tapi juga yang jauh di kampung halaman. Inilah permohonan kami Tuhan. Ya Tuhan, atas semua berkat kasih dan anugerah-Mu, tentu ada banyak pekerjaan yang tidak selesai, tapi di hari yang baru, di hari Minggu yang kudus ini, Tuhan dengarkanlah setiap permohonan dari umat-Mu, baik laki-laki dan perempuan, di dalam pekerjaan dan di dalam usaha, tapi juga di dalam keseharian hidup, di dalam dan di tengah-tengah keluarga. Itulah pengakuan, permohonan, dan harapan kami di tahun yang baru. Hamba berdoa kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Semua yang akan kami lakukan sebagai hamba-hamba dalam pelayanan yang di dalam jemaat di tahun yang baru, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Biarlah supaya semua yang akan kami lakukan dengan mengawali pembukaan tahun pelayanan pada minggu berikutnya, Tuhan akan memberkati. Sukacita kami di 1 Januari ini, kami telah memberikan persembahan melalui kantong-kantong kolekte, tapi juga lewat peti-peti persembahan bersamaan dengan 5 keluarga yang memberikan persembahan mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan, tapi juga ada 2 pribadi keluarga yang membawa persepuluhan
kepada Tuhan. Kiranya semua persembahan ini yang telah menjadi satu di atas altar ini, Tuhan Engkau memberkatinya. Bapa di sorga, sesudah ini kami akan kembali. Kiranya Tuhan terus menyertai memberkati kami, baik secara fisik, kesehatan, kekuatan, dan kemampuan Tuhan akan beri, baik bagi kami laki-laki dan perempuan, termasuk juga orang tua kami, para lansia, janda duda. Tuhan akan memberkatinya. Kehidupan mereka di dalam persekutuan tiap-tiap keluarga, Tuhan akan terus menyertai. Biarlah kasih Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, supaya dengan begitu kami senantiasa diberkati dalam hidup dan pekerjaan di tahun yang baru ini. Berkati hamba-hambamu Majelis Jemaat dari Wik Aspol yang bertugas, hambamu Penatua John Tuange yang telah mengiringi puji-pujian, juga Ibu Kawaine yang nyanyian pujian multimedia, kami semua yang terlibat pada hari ini. Sekalipun jumlah kami sedikit ya Tuhan, tapi kami percaya berkat-Mu akan besar dan melimpah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa atas kasih dan anugerah-Mu, bahwa kami telah siap untuk mengawali perjalanan hidup kami dalam tahun yang baru ini. Terpujilah Engkau dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi dari nyanyian rohani 127 ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk, dan ayatnya yang keempat kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Benar dan baik semuanya yang diperbuat Allah. Benar dan baik semuanya yang diperbuat Allah, dibimbing oleh tangannya untuk berjalan salam. Di sisinya selamanya ku aman dan selamat, dipimpin dengan hikmat. Ku terimalah semuanya yang diperbuat Allah, di dalam kebenarannya ku ikutlah gembala, kekuatan pertolongan diberinya sentiasa, dengan Roh berkuasa. Benar kekal semuanya yang diperbuat Allah, selalu baik akibatnya, yang kutimbang salah. Dengarlah panggilannya dan dengan tak bersungguh, kehendaknya ku turut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalanilah kehidupan di tahun 2023 dengan percaya kepada Tuhan. Dialah penjagamu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan sumber damai sejahtera
mengaruniakan damai sejahtera-Nya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian, mulai dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, ibadah sudah selesai, silahkan bersaat teduh. Atas nama Majelis Jemaat Wik Aspol yang bertugas, kami mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2023. Percayalah, Tuhan yang Maha Kasih, Dialah Bapa yang menyertai kita, yang telah dalam tanda petik mencium bau harum kita di tahun yang baru, dan kita keluar dengan segala berkat-Nya. Tuhan menyertai kita sekalian.